Waalaikumsalam. Ya, silakan masuk. Permisi Mbak. Ya. Perkenalkan, nama saya Resta Fialini. Saya sebagai ahli gizi di klinik ini. Sebelumnya dengan Mbak siapa? Saya Sinta Mbak. Baik Mbak Sinta, apakah ada yang bisa saya bantu? Jadi kemarin kan saya konsultasi ke penyakit dalam. Saya didiagnosa terkena anemia dan harus dirujuk ke klinik gizi Mbak. Sebelumnya apakah pernah melakukan konseling gizi Mbak? Belum Mbak, ini baru pertama kalinya. Baik, ini baru pertama kali ya Mbak. Boleh saya lihat berkas yang Mbak bawa? Ini Mbak, silakan. Sebelumnya saya jelaskan ya Mbak Sinta, kenapa Mbak harus melakukan konseling gizi. Jadi tujuan konseling gizi itu memberikan solusi terkait permasalahan gizi. Nah, untuk anemia sendiri berhubungan erat dengan masalah gizi. Salah satu penyebabnya kekurangan zat besi, sehingga perlu adanya konsultasi gizi untuk mendukung kesehatan atau kesembuhan dengan pengaturan pola makan yang baik dan gaya hidup yang sehat. Baik Mbak Sinta, untuk data-data Mbak Sinta akan saya jaga kerahasiaannya, sehingga setiap pertanyaan yang saya berikan mohon dijawab dengan jujur ya Mbak. Apakah boleh tahu kegiatan Mbaknya sehari-hari? Saya seorang mahasiswa Mbak. Dari hari Senin sampai hari Sabtu saya kuliah. Kalau Sabtu Minggu biasanya ngapain Mbak? Kalau Sabtu Minggu itu santai aja sih Mbak, di rumah paling cuma bantu-bantu ibu. Usia Mbak Sintanya berapa ya? 21 tahun Mbak. Ini kan Mbak Sinta didiagnosa mengalami anemia. Dari data yang saya terima, memang kadar hemoglobin dan hemoklorit rendah atau kurang dari normal. Untuk keluhan yang dirasakan apa saja ya Mbak? Saya sering merasa pusing, lelah, cepat lelah, lemes, gitu sih Mbak. Dari hasil perhitungan, langsung saja kita melakukan pengukurannya Mbak, untuk melakukan pengukuran berat badan dan tinggi badan. Baik, dari hasil pengukuran yang saya lakukan, IMT Mbak yaitu 20,39 kg meter per kuadrat. Jadi status gizi Mbak normal ya Mbak. Dan sekarang kita bandingkan dengan kebiasaan makan Mbak, supaya kita tahu kebiasaan makannya sudah benar atau belum. Jadi saya ingin menanyakan kembali kebiasaan makannya sehari ya Mbak kemarin Mbak, mulai dari bangun tidur sampai mau tidur. Dari bangun tidur kemarin Mbak Dini makan apa ya? Kemarin pagi itu saya cuma mengkonsumsi air putih, dan di jam 9 saya hanya mengkonsumsi biskuit. Jadi kemarin tidak ada sarapan ya Mbak? Tidak ada Mbak. Makan biskuit itu berapa keping Mbak? Sekitar 5 keping. Kayaknya selain ngambil biskuit ada makan apa lagi Mbak? Udah cuma itu aja sih Mbak. Tapi kalau pas jam istirahat itu saya makan ayam geprek Mbak. Makan ayam geprek itu seberapa banyak ya Mbak? Terus nasinya juga seberapa banyak dan minumnya apa aja Mbak? Saya makan ayam geprek itu nasinya 1 centong, dan makan ayamnya itu di bagian dada. Minumnya TS Mbak. Setelah makan itu apakah ada makan atau minum apa lagi Mbak? Tidak Mbak, itu saja. Kalau pas sore ada makan atau ngemil nggak? Saya sore kemarin itu ada makan nasi, terus lauknya tempe goreng sama tumis buncis Mbak. Itu makannya seberapa banyak ya Mbak? Nasinya sekitar 1,5 centong, buncisnya 1 sendok makan, dan tempenya tuh ada 2 potong. Setelah makan itu makan atau minuman apa lagi Mbak? Kalau minum sih cuma air putih aja Mbak. Setelah itu malamnya cuma ngemil keripik pisang, itu beratnya sekitar 1 ons. Baik Mbak, sering ya Mbak makan atau minum teh gitu? Sering Mbak. Kalau kopi suka atau tidak Mbak? Suka sih Mbak. Kalau gorengan bagaimana Mbak?
suka juga. Untuk sayur dan buah-buahan, apakah mengonsumsi setiap hari, Mbak? Kalau sayuran sih saya mengkonsumsi Mbak, tapi sedikit karena saya kurang terlalu suka sayur-sayuran ya Mbak. Kalau buah-buahan saya mengkonsumsi paling seminggu tuh sekali aja Mbak. Buah yang sering dikonsumsi apa saja, Mbak? Hanya pisang sih Mbak. Setiap hari apakah mengonsumsi lauk hewani, Mbak? Misalnya telur, daging, ikan, atau ayam gitu? Iya Mbak, saya setiap hari mengkonsumsi lauk hewani. Dalam sehari itu makannya biasa berapa kali, Mbak? 2 kali makan sih Mbak. Sering. Kalau untuk cemilannya berapa kali, Mbak? Dan apa saja yang biasanya dijadikan cemilan? 2 kali juga sih Mbak. Kalau yang menjadikan cemilan itu ada biskuit, gorengan, seperti itu Mbak. Dalam seminggu biasanya berolahraga berapa kali, Mbak? Saya jarang banget Mbak olahraga karena kan saya sibuk. Saya juga mahasiswa kan Mbak, dan juga saya mager sih Mbak kalau suruh olahraga kayak gitu Mbak. Baik Mbak Sinta, dari hasil perbincangan kita tadi ya, dapat saya simpulkan bahwa konsumsi pangan Mbak Sinta kurang dari kebutuhan. Mbak Sinta hampir tidak pernah sarapan ya, jarang banget kan. Jadi porsi makannya tuh kurang. Lalu suka mengkonsumsi teh ya, yang hampir dikonsumsi setiap hari. Konsumsi sayur dan buah-buahan pun jarang kan. Dan Mbak Sinta pun sukanya mengkonsumsi makanan yang tinggi lemak atau makanan yang digoreng ya Mbak, seperti goreng-gorengan tadi kan. Untuk olahraga pun Mbak Sinta jarang. Jadi pola makan yang dilakukan Mbak Sinta harus diperbaiki ya Mbak. Kalau sebelum berangkat kuliah, sarapan dulu kira-kira bisa dilakukan atau tidak Mbak? Sepertinya bisa Mbak. Lebih baik setiap pagi itu sarapannya Mbak Sinta, karena kan tubuh kita tuh membutuhkan energi untuk melakukan aktivitas. Selain itu juga butuh zat gizi penting yang harus dipenuhi. Kalau untuk minuman konsumsi tehnya dikurangin ya Mbak, karena kan jangan setiap hari gitu maksudnya. Dan kalau mau minum teh pun jangan setelah makan, karena teh kopi itu kan mengandung zat penghambat penyerapan zat besi ya. Konsumsi tehnya cukup seminggu 1-2 kali saja. Baik Mbak. Untuk konsumsi sayur dan buah-buahan harus setiap hari ya Mbak, tepatnya setiap kali makan, karena sayur dan buah-buahan itu mengandung banyak vitamin yang dapat membantu penyerapan zat besi, terutama vitamin C ya Mbak. Baik Mbak. Untuk olahraganya pun usahakan dilakukan ya Mbak, tidak apa-apa 1 minggu sekali saja. Jadi di waktu luang pun olahraga kan tidak harus di luar rumah ya Mbak. Jadi coba manfaatkan waktu luangnya untuk olahraga. Iya Mbak, kedepannya akan saya usahakan untuk saya selalu olahraga Mbak. Anemia yang dialami Mbak Sinta ini kan berhubungan dengan defisiensi zat besi. Jadi saya sarankan untuk selalu mengonsumsi makanan tinggi zat besi ya Mbak, seperti hati ayam, telur, daging merah, ikan, sayuran hijau. Lalu untuk membantu penyerapan zat besi bisa dibarengi mengonsumsi makanan tinggi vitamin C ya Mbak, seperti jeruk, kiwi, jambu biji, tomat. Apakah Mbak Cinta tahu terkait isi piringku? Belum tahu sih Mbak. Gini ya Mbak, di sini kan ada leaflet ya Mbak. Jadi isi piringku ini merupakan pedoman porsi makan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan gizi Mbak. Untuk porsi antara sayur dan sumber karbohidrat seperti nasi, jagung, umbi-umbian itu sama porsi atau jumlahnya. Ketika Mbak Sinta makan bagi isi piringku menjadi 2, di mana setengah dari isi piring itu diisi dengan 2/3 makanan pokok. Makanan pokok pun tidak harus selalu nasi, bisa diganti jagung atau umbi-umbian dan kentang. Kemudian 1/3 dari setengah piringku itu diisi dengan lauk hewani ya Mbak, dan nabati seperti ayam, ikan, tempe, dan tahu. Setengah isi piring lainnya yaitu 2/3 diisi dengan sayuran. Kemudian setengah piring lainnya 1/3 diisi dengan buah-buahan. Kira-kira Mbak Sinta bisa tidak setiap kali makan menerapkan isi piringku? Insya Allah bisa Mbak. Untuk cemilannya lebih baik diganti yang rendah lemak ya Mbak, dan gula seperti buah-buahan. Baik Mbak. Dari yang kita diskusikan tadi, apakah Mbak Sinta bisa menyimpulkan apa saja yang harus Mbak Sinta lakukan untuk merubah pola makan menjadi lebih baik Mbak?
Dapat saya simpulkan, yang pertama saya harus sarapan. Kalau setiap pagi itu harus sarapan. Yang kedua, saya harus mengkonsumsi vitamin C. Intinya sayur-sayuran, buah-buahan. Terus udah kayak gitu, hindari makanan yang bergoreng, berlemak. Udah kayak gitu, kita harus dapat saya simpulkan, saya harus sarapan pagi sebelum saya berangkat kuliah. Olahraga yang teratur, minimal seminggu itu sekali. Habis itu saya tidak boleh, saya harus mengurangi mengkonsumsi makanan yang tinggi lemak. Tinggi lemak seperti goreng-gorengan. Habis itu saya harus mengkonsumsi sayur dan buah-buahan. Terus lauk yang tinggi protein seperti daging ayam, telur, ikan, seperti itu Mbak. Oh, dan juga saya harus membatasi mengkonsumsi teh dan kopi karena itu menghambat zat besi. Iya benar Mbak. Jadi kita sepakat ya untuk merubah pola makan dan olahraganya menjadi lebih baik. Baik Mbak. Oh ya Mbak, saya sarankan juga untuk mengonsumsi tablet tambah darah ya Mbak. Ketika haid harus dikonsumsi setiap hari Mbak. Apakah ada yang ingin ditanyakan Mbak terkait konseling gizi hari ini? Sejauh ini belum ada sih Mbak. Baik, sesi konseling kita cukupkan pada hari ini dan kita rencanakan 2 minggu kemudian ya Mbak. 1 hari sebelumnya saya ingatkan melalui telepon. Baik Mbak, terima kasih atas bantuannya. Iya sama-sama Mbak. Terima kasih juga atas kerjasamanya ya. Mari Mbak.